Tidak ada yang menyangka kalau anak laki-laki yang tinggal di panti asuhan ini sangat jenius. Ia dapat menjadikan gelombang angin sebagai musik yang indah. Bahkan suara keributan perkotaan adalah sebuah orkestra merdu baginya. Hanya dengan melihat orang lain bermain gitar, anak laki-laki ini langsung handal seketika. Bahkan baru diajarkan membaca not, ia langsung bisa mengubah musik setara dengan musisi kelas dunia. Siapakah sebenarnya anak ini dan kenapa bisa begitu? Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Namanya adalah Evan Taylor. Ia baru berusia 11 tahun. Sejak kecil, ia sadar bahwa ia dapat merasakan musik jauh lebih dalam daripada orang pada umumnya. Evan dibesarkan di panti asuhan, tapi melalui suara musik yang timbul dari alam, Evan dapat merasakan bahwa ia masih memiliki kedua orang tua yang terus mencari keberadaan, dan Evan percaya jika ia mengikuti musik, ia dapat bertemu dengan orang tuanya. Benar saja, mengulas cerita masa lalu tentang kedua orang tua Evan di tahun 1995, ibunya adalah seorang pemain cello hebat bernama Lila Novacek dan ayahnya adalah seorang vokalis band yang juga jago bermain gitar bernama Louis Corneli. Keduanya dipertemukan saat sedang menikmati malam yang indah sebab memiliki chemistry yang sama dalam hal mencintai musik. Lila dan Louis terlibat cinta satu malam. Tapi usai pertemuan dan hubungan malam itu, Lila yang berada dalam kekangan ayahnya akhirnya tidak pernah dapat bertemu lagi dengan Louis. Padahal setelah malam itu, Lila ternyata mengandung anak Louis. Beberapa bulan kemudian, karena perdebatan dengan sang ayah, Lila mengalami insiden yang membuatnya harus melahirkan bayinya secara prematur. Tapi sang ayah yang menginginkan kesuksesan Lila di musik memilih untuk berbohong kepada Lila tentang bayinya yang dikabarkan telah meninggal. Padahal sang ayah mengirimkannya ke panti asuhan. Dan tahun-tahun pun berlalu. Bayi itu kini menjadi sosok jenius dan optimis Evan Taylor. Suatu hari dalam pendataan anak untuk diadopsi yang dilakukan petugas Richard, Evan menyatakan diri menolak untuk diadopsi sebab ia ingin mencari ibu dan ayahnya. Ia percaya bahwa kedua orang tuanya masih hidup. Evan yang percaya pada suara-suara musik dari alam yang dia dengar akan mengarahkannya pada keberadaan orang tuanya, akhirnya mengikuti suara tersebut sampai ke kota. Ia yang menumpang dalam sebuah truk akhirnya diturunkan setelah sebelumnya pemilik truk menghubungi Richard yang berjanji akan segera tiba. Namun Evan yang terpukau pada suara-suara keramaian kota yang serasa bagaikan alunan musik orkestra di telinganya, akhirnya kehilangan kartu pengenal milik Richard sehingga ia tidak punya nomor untuk memberitahu keberadaannya. Evan melihat seorang pengamen yang bernyanyi merdu diiringi gitar. Ia yang tak pernah melihat gitar bergetar hati untuk menyentuh dan merasakannya. Lantas karena tidak punya tujuan, Evan akhirnya memutuskan mengikuti kemana pengamen cilik bernama Arthur itu pergi. Yang akhirnya membawa Evan pada sebuah tempat perkumpulan pengamen jalanan di dalam sebuah teater tua yang diketuai oleh pria dewasa bernama Wizard. Saat semua pengamen bahkan Wizard telah beristirahat, Evan mengambil sebuah gitar dan mencoba mendengarkan nada-nada yang muncul dari setiap senar. Entah bagaimana, hanya dengan mengetahui setiap petikan nada, Evan dapat menciptakan permainan gitar yang sangat luar biasa, sehingga memukau Wizard. Wizard pun menjadikan Evan sebagai salah satu inventarisnya demi mendapatkan keuntungan yang banyak. Sementara Evan merasa bahagia karena dapat memainkan gitar sehingga bisa didengar banyak orang termasuk orang tuanya. Di sisi lain, orang tua Evan kini menjalani hidup masing-masing tanpa tahu bahwa anak mereka masih hidup dan terus mencari keberadaan mereka. Di mana Louis telah meninggalkan musik dan bekerja di kantor, sementara Lila menjadi guru musik anak-anak. Saat itu ayah Lila yang sedang dalam kondisi sakit akhirnya memilih menceritakan kejujuran kepada Lila bahwa anaknya masih hidup dan dititipkan ke sebuah panti asuhan. Lila langsung berusaha mencari keberadaan anaknya di Keberkasan. Sementara itu, Evan yang kini memiliki pacar baru kembali menemui kegagalan untuk move on sebab saat melihat rekaman waktu ia manggung dulu,
ia teringat kembali pada cinta pertamanya, yaitu Lila Novasek. Richard yang muncul di kota untuk mencari keberadaan Evan mendapatkan kegagalan, sebab Evan yang mempunyai kejeniusan bermusik ini kini telah disembunyikan dan dimanfaatkan oleh Wizard demi mendapatkan uang. Ia juga menghasut Evan yang polos untuk menyembunyikan identitas aslinya dan mengganti namanya menjadi August Rush dengan menakut-nakuti bahwa ia akan ditangkap pihak adopsi dan dikembalikan ke panti asuhan jika masih memakai nama Evan. Wizard terus mengendalikan Evan yang kini mengganti nama menjadi August. Ia melarang Evan bermain musik jika tidak diperintahkan. Namun sebuah penggerebekan yang terjadi di tempat perlindungan mereka membuat Evan terpisah dari Wizard. Saat itu, ia bersembunyi di dalam sebuah gereja karena tertarik untuk mengikuti suara merdu dari penyanyi-penyanyi gereja. Evan yang menumpang menetap di gereja kemudian tertarik pada suara piano. Ia yang diajari sedikit tentang not balok dan nada dari piano, mendadak langsung ahli menyusun not balok dan mengubahnya menjadi sebuah musik yang indah. Hal itu membuat penyanyi cilik gereja bernama Hope, bahkan sang pendeta James, teramat terpukau. Evan atau kini August pun dimasukkan ke sekolah musik yang hebat. Louis yang dilanda kerinduan akan cinta pertamanya Lila memutuskan untuk mencari keberadaan Lila. Namun karena tak jua menemukan titik terang, Louis memutuskan kembali pada musik dan bandnya, di mana ia berharap melalui musik dan nyanyiannya ia dapat mempertemukan kembali dengan Lila. Sementara Lila terus berjuang mencari keberadaan Evan. Ia bertemu dengan Richard. Saat itu melalui keterangan tanggal lahir Evan, Lila dapat merasakan bahwa sosok gambar anak laki-laki yang tertempel di dinding bernama Evan Taylor adalah putranya. Karena tak jua menemukan keberadaan Evan, Lila juga memutuskan untuk kembali menekuni dunia musiknya agar musik dapat menuntunnya pada sang anak. Kehebatan dan kejeniusan Evan dalam bermusik membuat akademi menawarkannya menjadi dirjen dan memimpin sebuah orkestra yang akan tampil di depan ribuan orang. Evan sangat senang sebab ia berharap penampilannya tersebut akan didengar oleh orang tuanya. Tapi dalam satu sesi latihan, Wizard datang untuk mengambil kembali Evan dalam kendalinya. Dengan sebuah ancaman akan identitas asli Evan yang melarikan diri dari panti, Wizard pun berhasil membawa Evan pergi dari akademi dan kembali menjadikannya inventaris untuk ia jual dengan harga tinggi. Padahal spanduk tentang pagelaran musik yang akan dibawakan Evan atau August Rush telah tersebar di mana-mana. Apalagi tanpa ia sadari, takdir juga membawa Lila Novasek atau ibunya yang ia cari selama ini akan tampil di panggung yang sama dengannya malam itu. Namun di tengah-tengah tekanan yang dihadapi Evan, ia bertemu dengan Louis. Saat itu mereka yang saling tidak mengetahui ikatan mereka memutuskan untuk saling mengasah kemampuan dengan bersama-sama memainkan musik. Louis juga menyemangati Evan bahwa ia harus mengejar impiannya dan tidak menyia-nyiakan kesempatan tentang penampilan orkestranya. Hal itulah yang membuat Evan berani mengambil keputusan meninggalkan Wizard untuk kembali menjadi dirjen dalam orkestra yang akan tampil sebentar lagi. Dengan bantuan Arthur, ia pun berhasil melarikan diri. Mengikuti musik, ia berlari ke arah pagelaran dilaksanakan di mana saat itu alunan musik tengah dibawakan oleh sang ibu Lila Novasek. Begitu pula dengan Louis. Sepulang dari penampilan bandnya, ia yang melihat spanduk bertuliskan nama Lila pada sebuah pagelaran memilih untuk turun dari mobil dan berlari ke tempat acara berlangsung. Di sanalah August yang berhasil tiba tepat waktu dan telah berganti kostum, akhirnya mengayunkan tangannya, memberikan isyarat pada setiap nada untuk dimainkan secara bergantian dengan penuh harmoni. Ia menjadi dirjen termuda yang pernah memimpin sebuah orkestra dengan harapan musiknya malam itu dapat menghantarkannya pada orang tuanya. Dan benar saja, Lila dan Louis yang menggunakan telinga dan hatinya mengikuti alunan musik yang akhirnya mempertemukan sepasang sejoli yang telah berpisah, bahkan mempersatukan mereka dengan Evan, putra kecil mereka. Mungkin musik membuat mereka yakin bahwa mereka adalah sebuah keluarga. Demikianlah alur cerita dari film August Rush. Film yang dirilis tahun 2007 ini memberikan kita motivasi untuk mempercayai apa yang kita yakini. Percaya bahwa di balik kemauan pasti ada jalan. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini.
Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye!